Nama Mario Dandisatrio menjadi sorotan masyarakat setelah aksinya melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 17 tahun berinisial D. Viral di media sosial, Mario belakangan diketahui sebagai anak dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Rafael telah meminta maaf atas kejadian ini, dia mengakui anaknya bersalah. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan, dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, kata Rafael dalam video singkat yang dibagikan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Rafael Alun Trisambodo pun menuturkan kasus pengeroyokan ini merupakan masalah pribadi keluarganya. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan, sementara kondisi korban hingga saat ini dikabarkan masih belum sadarkan diri. Berikut kronologi peristiwa penganiayaan D. oleh Mario Dandisatrio. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan penganiayaan tersebut terjadi pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dia menyatakan, awalnya korban dihubungi oleh mantan pacarnya. Awalnya, saksi A menghubungi D dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar, ujarnya. D kemudian menjawab dan mengabarkan sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. A bersama Mario Dandisatrio dan temannya berinisial S pun meluncur ke lokasi tersebut dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B120DEN. Awalnya korban disebut tak mau menemui A dan rombongannya saat tiba di kediaman R, namun akhirnya korban mau menemui A dan rombongannya. Setelah bertemu, Mario disebut membawanya ke belakang mobil Rubicon. Mereka pun terlibat perdebatan hingga Mario menendang dan memukul korban yang kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Aksi Mario tak berhenti sampai di situ. Berdasarkan rekaman video yang viral di dunia maya, dia terus menendang tubuh dan kepala korban. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku, ujar Ade Ari. Motif penganiayaan. Polisi pun telah mengungkap motif penganiayaan tersebut. Mario Dandisatrio tersulut emosi. Secara, A yang disebut sebagai pacarnya melaporkan perbuatan kurang baik korban. Berawal adanya info dari saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A, ungkap Kombes Ade Ari. Sementara itu, Kompol Henrikus Yosi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas percakapan antara A dan Mario Dandisatrio. Henrikus menyebutkan A saat ini sedang diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Selain A, teman Mario lainnya yang ikut mendatangi korban juga diperiksa. Henrikus menjelaskan A ada di lokasi bersama dengan Mario dan S ketika terjadi penganiayaan terhadap D. Inisial A ini pada saat kejadian ada di TKP jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya S ini bersama dengan A ini ada di TKP. Nah, apa nih keterlibatan dalam setiap orang ini, sebelum kejadian kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu, kata dia. Henrikus enggan berspekulasi soal apakah A dapat ditetapkan sebagai tersangka di kasus itu. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan oleh Mario Dandisatrio. Mario dipecat dari kampus, ayahnya dicopot dari jabatannya. Akibat peristiwa itu, Mario harus menjadi tersangka dan mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan. Terbaru, statusnya sebagai mahasiswa pun harus hilang setelah Universitas Prasetya Mulia menyatakan telah memecatnya. Rafael pun terkena getah akibat masalah anaknya tersebut. Laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN, yang dia laporkan menjadi sorotan. Kekayaan sekitar 56 miliar rupiah yang dia miliki dinilai tak wajar. Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, lantas menyatakan telah menemukan aliran dana tak wajar dalam rekening Rafael. Mereka menyatakan telah menemukan hal itu sejak 2020 dan telah melaporkannya ke aparat penegak hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indar Parawansa langsung mencopot ayah Mario Dandisatrio, Rafael Alun Trisambodo dari jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. KPK pun menyatakan akan memeriksa harta kekayaan Rafael. Sebagai informasi, Kristalino David Ozora atau David, korban penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandisatrio, masih dalam perawatan di ICU RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Paman dari David, Rustam Hatalah, bercerita bahwa David adalah sosok yang pendiam, namun, ia mengaku kurang tahu detail karena jarang bersama keponakannya itu. Kebetulan karena saya paman korban, jadi saya nggak sehari-hari sama David ya. David itu anaknya pendiam,
Kadang kalau ketemu cuma sapa fit sudah makan belum, sudah om, tapi kalau komunikasi lebih sih enggak, cerita Rustam. Tapi bukan berarti diam kaku, enggak, kalau ketemu jarang komunikasi sama saya saja, sambungnya. Rustam juga mengatakan bahwa David pernah masuk pondok pesantren di Bogor, kini, ia duduk di bangku 1 SMA. Dia sempat mondok sebelumnya, dia mondok dulu di Bogor, David ini kebetulan mualaf 3 tahun yang lalu di Muntilan, kata Rustam. Di lain sisi, salah satu alumnus SMA Pangudi Luhur, Ignatius Bramantio Adi, mengatakan bahwa David merupakan sosok yang sopan dan tak mungkin memicu keributan. Pangudi Luhur ini sekali masuk sudah kompak banget dari siswa sampai alumni. David basicnya bukan orang yang senang atau suka memicu keributan. Dia orangnya damai banget, dia juga sopan, kata Tio saat ditemui di Jakarta Selatan. Maka dari itu, Tio menyayangkan bahwa David harus menjadi korban penganiayaan. Sayang banget dia sampai harus agak kurang beruntung untuk ketemu hal-hal seperti ini. Dia bukan yang tipe-tipe rusuh, ngajak ribut, dan segala macam. Anaknya sewajarnya aja, sewajarnya anak seusianya, ujar Tio. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.